Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saima Putri Rambe dengan NIM 2320400038 Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 4 Ruang 2 UIN Syahada Padang Sidimpuan. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang pendidikan perempuan dalam Islam. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir dan Hadis Nabawi. Selamat menyaksikan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang meliputi diantaranya adalah yang pertama, apa pengertian pendidikan perempuan? Yang kedua, bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam? Yang ketiga, tujuan pendidikan perempuan dalam Islam. Yang keempat adalah bagaimana karakteristik pendidikan perempuan dalam Islam. Baiklah, yang pertama, apa pengertian pendidikan perempuan? Pendidikan perempuan dapat dipahami segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah serta sumber daya perempuan agar terbentuk manusia seutuhnya sesuai dengan maksud Allah dan Rasul. Dalam pandangan Islam, manusia seutuhnya adalah pribadi muslim yang beriman dan bertakwa dan memiliki kemampuan yang bisa diterapkan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Pendidikan perempuan dapat juga diartikan sebagai proses yang diberikan kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, moral, dan spiritual mereka. Pendidikan bagi perempuan tidak hanya terbatas dalam pengajaran formal, akan tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan pengetahuan yang mendukung peran mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kemudian, bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam? Kedudukan perempuan dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang mulia dan memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dengan laki-laki. Islam menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari satu asal-usul yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, dan memiliki kesamaan dalam bentuk karakteristik kemanusiaan secara umum, termasuk dalam taklif atau tugas dan tanggung jawab. Selain itu, Islam menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam keluarga dan masyarakat, dan memberikan hak waris, pendidikan, serta perlindungan terhadap mereka. Selain aspek hak, Islam juga menegaskan bahwa perempuan memiliki fitrah dan peran alami sebagai ibu dan pendidik pertama dalam keluarga. Peran ini sangat dihormati dan dijadikan dasar dalam keberlangsungan masyarakat. Islam tidak memandang perempuan sebagai makhluk yang inferior, melainkan sebagai individu yang berharga, memiliki martabat, dan berhak meraih keberkahan di dunia dan di akhirat. Secara umum, kedudukan perempuan dalam Islam adalah sebagai insan yang memiliki hak dan bertanggung jawab penuh yang harus dihormati dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan perempuan dalam Islam. Tujuan pendidikan perempuan dalam Islam adalah bentuk membebaskan perempuan dari belenggu kejahiliaan dan menegakkan pendidikan perempuan yang bertujuan untuk membekali mereka dalam pengetahuan, moral, dan spiritual yang dapat membantu mereka menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat secara optimal. Selain itu, pendidikan perempuan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan mampu memahami ajaran agama, menjalankan ibadah, dan membentuk karakter serta moral yang baik untuk anak-anak. Kemudian, pendidikan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesetaraan gender yang setara dan memperkuat posisi perempuan sebagai individu yang berhak mendapatkan hak dan peluang yang sama dalam menuntut ilmu, bekerja, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kehidupan sosial dan politik. Kemudian, bagaimana karakteristik perempuan dalam Islam? Pendidikan perempuan dalam Islam. Karakteristik pendidikan perempuan dalam Islam ditinjau dan disesuaikan beserta kedudukan perempuan dalam berbagai posisi. Yaitu yang pertama adalah perempuan sebagai anak.
sebagaimana Islam telah memuliakan wanita dan mengukuhkan eksistensinya sebagai manusia seutuhnya, maka Islam pun memuliakan dan mengukuhkan posisinya sebagai seorang anak dalam anggota keluarga. Anak perempuan adalah pemberian dari Allah, bukan celaan atau petaka seperti anggapan orang-orang Arab masa jaman. Kemudian posisinya sebagai ibu, yaitu perempuan sebagai seorang ibu. Penghormatan Islam kepada wanita dalam statusnya sebagai ibu berulang kali ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga adalah perempuan sebagai anggota masyarakat. Selain penghormatan yang telah disampaikan sebelumnya, Islam memberikan kemuliaan dan perhatian besar kepada wanita dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat. Ia memiliki tugas-tugas yang dibebankan juga kepada laki-laki. Tugas yang pertama adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang keempat adalah perempuan sebagai identitas Islam. Nah, kita harus mengakui bahwa ada sebagian kalangan atau kelompok Islam yang mengadopsi aliran kerasulan wanita yang menganggapnya sebagai makhluk di bawah derajat. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.